Bagaimana ceritanya Muhammad? Masa kau berangkat malam, pagi kau ada lagi di sini? Gila kau Muhammad. Ternyata mereka lupa kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendaknya Muhammad, tapi kehendak Allah. Maka dikatakan memperjalankan hambanya. Tidak dikatakan Muhammad jalan. Kalau Muhammad jalan itu di luar rekayasa Allah. Tapi ini memperjalankan. Kita belajar bahasa Indonesia. Memperjalankan berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Sama saya. Saat ini saya diundang sama menteri. Karena saya diundang sama menteri, semua fasilitas ditanggung sama kementerian. Transportasi, akomodasi, konsumsi, termasuk itu. Tidak usah terlalu vulgar itu. Dan saya intip-intip tadi sudah ada di amplop. Saya belum ceramah sudah ada. Inilah enaknya kalau sama-sama penceramah. Masya Allah. Kenapa? Saya diundang. Pak Menteri ditugaskan Presiden ke luar negeri, pasti negara yang tanggung. Kenapa? Ditugaskan. Allah yang manggil, berarti Allah yang segala fasilitasnya. Itu pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi ta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg. Islamlah secara benar, dan janganlah ikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, sejak pertama dilihat undangannya, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia goda kita, "Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, cukup titip tanda tangan. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, bisa kau lihat ceramahnya di YouTube." Alhamdulillah, saat yang ada di ruangan berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, goda lagi agar kita tidak dengar ceramah. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, Bapak sudah jadi setan. Simpan dulu HP, simpan dulu ya, simpan dulu ya. Ibu-ibu simpan dulu ya. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, baru dia simpan HP-nya. Simpan dulu ya. Pak, begitu saya hormatinya ini undangan Pak Kiai, guru saya geser acara saya Pak. Untuk apa? Saya memuliakan undangan Pak Kiai. Maka tolong hargai juga perasaanku. Caranya simpan HP dulu. Ustadz, kita mau rekam. Kalau Bapak yang rekam gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Bagaimana caranya Ustadz? Itu ada kamera saya bawa. Tuh. Saya bawa dari Makassar. Tapi kau bawa pulang nanti Ustadz. Don't worry. Nonton YouTube Isra Mi'raj Kemendik Dasmen. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa cowok? Kalau artis kau follow apa kau dapat? Coba jelaskan saya yang followernya artis. Apa kau dapat? Budaya hedon. Apa kau dapat? Perselingkuhan, tips-tipsnya. Apa kau dapat? Habis amalmu.
Coba kalau artis kau follow, kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, goyang, ten. Anda juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Coba kalau kau follow ustadz, kau dapat ilmunya, ibadahmu bisa sempurna. Kau amalkan ilmunya, lebih pahala lagi. Kau sebarkan di grup WhatsApp, dapat lagi pahala. Maka yang belum follow Das'at Latif, follow Das'at Latif. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, yang kita hormati, Bapak Kiai Menteri, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mu'ti, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini guru saya. Dan beliau yang di tempat ini yang paling banyak amalnya. Kenapa? Karena beliau yang ngundang kita. Berapa banyak ilmu yang kita dapat hari ini berkat undangan beliau. Biar saya mau ceramah kalau tidak ada yang undang, kan bingung. Bayangkan kalau saya ceramah di sini tidak ada yang nonton, 2 jam berapi-api lewat Pak Menteri. Sudah lama sakit itu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sudah menteri kiai pula. Alhamdulillah. Beliau guru saya. Lalu kenapa Ustadz Das'at yang ceramah? Bukan karena saya paling pintar, bukan. Tapi karena saya paling banyak follower saya di sini. Itu dulu yang disepakati, bukan karena saya pintar, tapi karena saya paling banyak follower saya. Yang kita hormati, kita muliakan, Bapak kedua Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Beliau ini orang hebat dua-duanya. Apa kehebatan beliau? Beliau mampu dan bisa mewakili menteri, sementara menteri tidak bisa mewakili beliau. Alhamdulillah. Yang mana lagi kita hormati? Nah, mana lagi? Yang Eselon Oselon. Saya mohon maaf, saya tidak bisa sebut nama satu-satu Pak. Di samping karena keterbatasan waktu juga, sejujurnya saya tidak tahu namanya Bapak. Ini ibu-ibu permaisurinya para pejabat kita. Mudah-mudahan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Isra Mi'raj. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang ringkas. 1. Isra Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik langit pertama sampai langit ke-7, ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah, lalu balik ke bumi. Itu Isra Mi'raj. Kenapa terjadi Isra Mi'raj? Kalau kita kaum cendekiawan, kalau menulis skripsi, penelitian ada disebut latar belakang masalah, ya kan? Nah, salah satu latar belakang masalah Nabi diisrakan, dijelaskan secuil tadi oleh Pak Menteri, adalah Nabi lagi duka cita. Kenapa Nabi duka cita, Ibu? Bu? Karena 2 orang yang paling mencintai dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Maka dalam Islam ada 2 tahun yang unik namanya. 1 tahun gajah, lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita, Isra Mi'rajnya Nabi. Kenapa disebut duka cita? Meninggal paman beliau Abu Thalib dan meninggal istri beliau. Sampai dukanya Nabi, Bu, sampai Nabi sabda begini. Dengar ibu-ibu. Barang siapa seorang perempuan, istri, meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, itu ciri-ciri penghuni sorga itu istri. Misal Bu, misal aja nih Bu, misal. Ibu duluan meninggal, misal aja, misal. Atau pilih mana Ibu? Pilih mana? Tolong dijawab. Pilih ibu duluan meninggal atau suami? Waduh, suami. Aduh. Coba ulang-ulang supaya lebih jelas. Pilih duluan ibu meninggal atau suami? Waduh, setengah mati kita carikan uang Pak. Didoakan kita. Makanya lebih baik kita kawin lagi Pak. Nah, Nabi berduka
ditinggal istri, ditinggal paman. Kalau ibu meninggal, lalu suaminya berduka terus kenang kebaikannya. Kenapa ya Allah cepat betul meninggal istri saya? Meskipun dia suka ngomel, tapi aku rindukan ngomelannya sekarang. Dia pandai mendidik anak saya. Itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, "Merdeka!" Hati-hati, Bu. Nah, pada saat Nabi sedih, datanglah undangan dari Allah melalui malaikat Jibril. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad. Saya mau hibur dia. Kemana hiburannya? Ke Ancol, banyak ubur-ubur. Kemana? Taman Mini? Bukan. Ke Bali? Tidak, banyak aurat. Kemana? Ketemu dengan Allah. Ketemu Allah, Pak. Saya saja dapat kemarin hari raya, dapat kartu lebaran dari Pak Prabowo. Istana Negara Republik Indonesia dengan ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, tertanda Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Itu kartu lebaran saya, Dek, saya bawa pulang kampung. Bener ini, kisah nyata ini. Saya kasih lihat semua sepupuku dulu yang pandang enteng saya. Saya bilang, kau lihat, presiden. Presiden ini. Seluruh kamu satu kampung tidak ada dapat kartu lebaran, saya dapat. Padahal presiden itu pekerjaan paling mengerikan. Sudah bangga kita dapat presiden, Pak. Ibu bapak saja ketemu Dasat Latif selfie. Selfie dulu Pak Ustad. Ulang Ustad. 3 kali ulang. Kabur Ustad, dalam hatiku. Kamu yang kabur. Kita sudah senang. Gimana kalau Allah yang ngundang? Maka dijemputlah Rasulullah. Diundang Rasulullah ketemu dengan Allah. Dimulailah perjalanan. Dan perjalanannya menurut Quran. Subhanalladzi asra. Ini dulu yang kita lihat. Banyak kisah dalam Quran. Bagaimana Allah menciptakan Adam dan Adam. Tanpa bapak, tanpa ibu. Bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Kisah-kisah besar dalam Quran. Tapi ketika Allah bercerita Isra Mi'raj, Allah mulai dengan kalimat Subhana. Seolah-olah Allah yang berkata, saya mempertaruhkan kesucianku dari tak terbatas. Saya mempertaruhkan kesucianku. Kejadian ini benar. Saya mempertaruhkan kesucianku dari kebohongan akan kejadian ini. Maka Allah memulai kalimat Subhana. Subhanalladzi asra. Yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan yang memperjalankan Muhammad. Yang memperjalankan Muhammad, tidak. Yang memperjalankan hambanya. Mari kita belah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Ini Pak, pada saat Nabi selesai Isra Mi'raj, Nabi cerita ke Abu Jahal. Abu Jahal berkata, ya Muhammad, inikah yang kau kumpulkan kami? Kau sudah gila ya? Kenapa? Kejadian Isra Mi'raj mereka pada saat itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Dari Mekah ke Palestina itu zaman dulu kendaraan paling cepat naik onta. Berapa waktu yang dibutuhkan? Lebih sebulan. Pulang juga lebih sebulan. Berarti PP 2 bulan lebih. Nabi bilang semalam. Tapi Quran mengatakan lailam. Apa itu lailam, Dek? Tidak cukup 1 malam, sebagian malam. Kalau 1 malam dari maghrib sampai subuh. Tapi Quran menjelaskan lailam. Lailam itu bahasa Indonesianya sebagian malam saja. Maka orang Arab tidak percaya. Bagaimana ceritanya Muhammad? Masa kau berangkat malam, pagi kau ada lagi di sini? Gila kau Muhammad. Ternyata mereka lupa kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendaknya Muhammad, tapi kehendak Allah. Maka dikatakan memperjalankan hambanya. Tidak dikatakan Muhammad jalan. Kalau Muhammad jalan itu di luar rekayasa Allah. Tapi ini memperjalankan. Kita belajar bahasa Indonesia. Memperjalankan berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres.
Sama saya. Saat ini saya diundang sama menteri. Karena saya diundang sama menteri, semua fasilitas ditanggung sama kementerian. Transportasi, akomodasi, konsumsi, termasuk itu. Tidak usah terlalu vulgar itu. Dan saya intip-intip tadi sudah ada di amplop. Saya belum ceramah sudah ada. Inilah enaknya kalau sama-sama penceramah. Masya Allah. Kenapa? Saya diundang. Pak Menteri ditugaskan presiden ke luar negeri, pasti negara yang tanggung. Kenapa? Ditugaskan. Allah yang manggil, berarti Allah yang segala fasilitasnya. Itu pertama, kata memperjalankan. Yang kedua, Bapak Ibu, 3 hari yang lalu saya diundang pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saya berangkat jam 2 siang dari Cengkareng. Sampailah saya kurang lebih jam 4.30 sore. Perjalanan dari bandara ke Langkat 1 jam lebih. Jamaah mulai kumpul jam 10. Karena pesawat saya delay. Saya berangkatnya jam 2. Sampai di lokasi acara jam 5. Saya ceramah langsung jam 5. Selesai ceramah jam 6. Langsung balik lagi ke bandara. Sampai di Jakarta belum jam 10 malam. Ternyata sampah sepengetahuan saya, di dalam gamisku ada semut. Tahu semut Ibu? Begitu saya gantung baju, semut yang ada di kantong keluar dia Pak. Dia kumpulkan semua temannya sesamanya semut. Dia pidato di depan semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Langkat Sumatera Utara. Dia bilang, jam berapa kau pergi Mut? Dia bilang, tadi bro, jam 2 siang. Mana masuk akal, kau gila. Mana bisa, baru saja kau keluar jalan raya, kau diinjak mobil trek. Kata itu semut di kantongku, betul itu yang kau bilang. Kalau saya jalan, ini bukan saya jalan bos, saya numpang di kantongnya Das Atlatif. Dia naik mobil, naik bandara, pulang lagi. Begitu juga, betul saya tidak pernah tinggalkan kantong. Tapi betul saya dari Langkat. You understand? Yes? Tidak masuk akal ini semut. Tapi dia betul dari Langkat. Tidak semua yang tidak masuk akal tidak terjadi. Banyak hal tidak masuk akal tapi terjadi karena kita yakini. Contoh, menurut ilmu kedokteran, adik-adik, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Tidak mungkin kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa Al-Masih. Cuma sekarang mahasiswa saya banyak bilang, Ustadz, ada juga itu, hebat Ustadz. Tidak ada suaminya, ada anaknya. Saya bilang kasusnya itu. Beleng-beleng itu. Iya toh. Ada pula lebih hebat dari Siti Maryam. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Lahir Nabi Adam. Banyak hal kejadian yang tidak masuk akal tapi tadi. Nih, adik-adik, ini jam tangan saya. Bisa gerak enggak? Bisa gerak? Enggak bisa, enggak bisa gerak pas pengetahuan diangkat. Tapi percayalah, bulan lalu Desember dia dari Hong Kong. Kau tahu Hong Kong? Tanah Abang belok kanan kiri sedikit. Wah, waktu saya sampai di sana Pak Menteri, saya lihat, saya bilang inilah negeri yang selalu saya lihat filmnya Jackie Chan dulu berkelahi. Di sini saya lihat Allah Karim, ini dari Hong Kong. Siapa yang gerak? Das Atlatif. Begitu mesti kita mengenai kejadian Isra. Poin ketiga, masjid ke masjid, dari Mekah ke Palestina. Saya mau tanya ibu-ibu, bisa enggak di Mekah langsung ke langit? Bisa enggak? Adik-adik, bisa enggak kalau Mekah langsung ke langit? Bisa? Bisa. Contoh sederhana, bisa enggak dari Makassar ke Jakarta? Bisa enggak dari Manado ke Jakarta? Kenapa mesti dari Makassar ke Manado dulu, baru ke Jakarta? Kenapa tidak dari Makassar yang ke langit? Kenapa mesti ke Palestina? Ini kan boros jalan.
Ada SPJ tidak ada perjalanannya. Ini biasa ini yang suka perjalanan palsu. Nanti kalau mati, kau suka jalan, kau masuk ke neraka sekarang jalan-jalan. Itu dulu sebelum menterinya kiai. Sekarang menterinya kiai, tidak mungkin. Kenapa mesti ke Palestina? Kenapa ke Mekah? Allah jawab pertanyaan itu. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian saja tanda-tanda kebesaran kami. Inilah tema kita. Tanda orang berkat. Inti ini tadi saya dengar MC membentuk karakter yang baik. Dan pada saat itulah Allah memperlihatkan beberapa karakter baik dan buruk. Banyak karakter buruk dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Allah pilih jadi pelajaran. Karena karakter ini apa itu? Satu, Nabi melihat ada orang menanam satu biji. Hebatnya tanam langsung tumbuh. Sudah tumbuh langsung berbuah. Pada detik yang sama dipanen buahnya, tumbuh buah baru. Petik, tanam, panen, tanam, panen. Masya Allah. Ada bapak pernah di kampung dengar tanam langsung panen? Kalau di kampung saya tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Hebatnya lagi, petik, panen lagi, petik, panen lagi. Nabi kagum. Jibril, siapa dia Jibril? Itulah umatmu yang rajin bersedekah masa hidupnya. Itulah umatmu yang berkontribusi positif kepada sesamanya manusia. Nah, sedekah. Alhamdulillah. Saya dengar di sini kalau Jumat sampai 25 juta celengan isinya, Pak. Alhamdulillah. Kalau lewat celengan kadangkala kita pura-pura balik ke belakang. Nanti sudah lewat orang. Saya yakin Bapak dermawan semua. Ibu-ibu, Bu, mau terhindar suami dari godaan perempuan nakal? Mau? Tidak usah periksa HP-nya, Bu, capek. Ibu periksa HP-nya, masih ada disimpan di mobilnya 2. Kenapa kau tahu saya pelakunya? Dulu. Bu, daripada periksa handphone, capek. Lebih baik apa? Minta pertolongan Allah. Tolak balanya apa? Sedekah. Kalau keperiksa HP, saya punya pengalaman. Setelah saya dulu di kampung, selalu telepon. Saya mau blokir, tidak enak. Saya mau terima. Perasaannya istri saya bagaimana dong? Maka saya tulis namanya di situ yang mantan penjual batu bata. Pada saat saya lagi duduk-duduk, tiba-tiba telepon bunyi. Dan telepon itu ada di sampingnya mamanya Ece, istri saya. Langsung dia bilang, Ustadz, ada telepon. Saya bilang, dari siapa sayang? Penjual batu bata. Tidak boleh panik Pak, tenang. Karena kalau Bapak panik ketahuan. Saya santai saja. Angkat saya. Kenapa Ustadz? Itu tagihan. Perempuan kan paling takut tagihan. Amanlah saya Bu, selamatlah saya. Beberapa hari kemudian saya pulang ceramah. Sayangku, bikinkan dulu teh. Saya lagi sibuk Ustadz, ajar Ecek mengaji, bikin mie sendiri. Saya bikin, di mana gula? Ada di situ toples tulisannya. Sambil gula. Begitu saya tes, asin. Saya lihat baik-baik, tulisan toples gula isinya garam. Saya pergi komplain, kenapa kau tulis ini gula baru isinya garam? Dia senyum, dia bilang, handphonemu juga lain kau tulis lain isinya. Bu, daripada periksa handphone, mending sedekah. Ya, niatkan sedekah. Saya sedekah tolak bala supaya suami saya terhindar dari neraka dajjal. Bisa. Apa dalilnya? Nabi bilang sedekah itu tolak bala. Mereka sedekah. Bu bangun sholat hajat, selesai sholat hajat minta pertolongan Allah. Ya Allah,
lindungi suami saya dari perempuan jahat, buat dia hatinya hanya terpaut kepadaku. Ya Allah, ini ada duit saya 500 ribu, tolak bala, mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Yang jadi masalah kalau besok suaminya juga bangun sholat hajat. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya. Ya Allah, ngamuk aja kerjanya. Ya Allah, ada duit tidak ada duit, ngomel aja kerja. Ya Allah, saya tolak bala 500 ribu. Ya Allah. Ayo bu, 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 ini yang banyak-banyak emasnya saya lihat. Bu, kalau ibu-ibu istri menteri, ibu epsilon, orang-orang kaya, selalu saya bilang sama Makassar, ibu-ibu yang kaya, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai yang asli. Kenapa? Biar palsu orang juga percaya asli. Terus yang palsu ibu pakai, asli bawa anak yatim yang lagi sekolah seperti tadi. Itulah harta yang kita miliki. Lalu saya bilang, ibu-ibu juga yang miskin, tidak usah kau pakai yang asli. Biar asli orang tidak percaya. Lebih baik pakai aja yang palsu, asli bawa ke kuburanmu lebih dulu ke anak yatim piatu. You understand? Sedekah. Ustaz, kami kan miskin. Sedekah tidak selalu duit. Sedekah apa? Sedekah dengan ilmu yang bermanfaat. Sedekahnya Pak Kiai sekarang adalah bagaimana membuat aturan-aturan supaya pendidikan dasar menengah bisa terlaksana dengan baik. Itu sedekah. Sedekahnya kita pegawai di sini, datanglah efektif, efisien, bekerja dengan baik. Itulah sedekah kita. Sedekah tidak selalu duit, bahkan senyum sekalipun itu sedekah. Jadi kalau bapak tidak bisa sedekah dengan duit, sedekah dengan senyum. Apa itu senyum? Kemaslahatan. Apa itu senyum? Ketentraman. Itulah yang disebut ciptakan yang Islam rahmatan lil alamin. Heran kita, sedekah tidak duit, tidak pernah datang berjamaah, ngomel aja. Sedekahlah dengan ilmumu. Kan saya selalu digoreng itu sama ustadz-ustadz yang sebelah. Saya dibilang ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang saya ustadz tidak sunnah? Dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Kau bicara maulid sunnah-sunnah. Kenapa kau tidak pelihara jenggot? Saya bilang mau di apa kalau tidak mau tumbuh? Cemen lu men. Hebat. Ayo ibu, sedekah. Sedekah kita ilmu. Sedekahnya kita para pegawai kerja yang baik, itu sedekah. Ibu-ibu belajar sedekah nasi. Sedekah yang paling dicintai Allah diantaranya adalah memberi makan. Hari Jumat ibu bikin makanan, kan ibu hari Jumat pasti masak. Senin sampai Senin lagi pasti kan masak. Maka ibu luangkan waktu, bikin masak dengan sendiri. Nasi campur, nasi kuning, 5 bungkus, bawa ke masjid, tulis silakan nikmati. Yang makan ternyata Ustadz Dasat Latif. Selama Ustadz itu darah daging yang dimakan terbentuk gara-gara makanan ibu, selama daging itu dipakai, selama itu ibu dapat kiriman amal. Itu sedekah kita. Maka sedekah tidak mesti duit. Sedekahlah adik-adik sekalian. Kalau anda mau sukses, sedekah, jangan pelit. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong carikan, Bapak pernah dengarkah di medsos ada orang bangkrut gara-gara dermawan? Tidak ada itu. Yang bangkrut gara-gara pilkada, yang bangkrut gara-gara pilcaleg, yang bangkrut gara-gara selingkuh. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Adik-adik bersedekah, jangan tunggu kaya. Kalau tidak kaya wafat, tidak ada sedekah kita. Saya mau tanya ibu-ibu, halo ibu, bu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasnya ibu? Bukan anak bu, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Waktu ibu meninggal, tidak terlalu cepat kau tinggalkan saya. Dia ambillah cincin kawinnya, tidak mau keluar, dia kasih sabun. Sudah itu diambil lagi kalungnya. Ini saya waktu kita ulang tahun pernikahan 25. Diambil lagi gelangnya. Ini waktu umroh saya belikan kau gelang Dubai. Terakhir gigi palsumu pun dia buka.
Sudah itu dia bungkus lah ibu, dia bungkus sambil menangis dimasukkan dalam lelaci. Istriku tersayang, kenapa cepat sekali kau tinggalkan? Ini emasku timpan. 3 bulan kemudian dia reunian alumni SMA. Ketemu temannya yang janda. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya itu emas yang dia simpan dalam laci, dia pulang bersiul-siul. Dia ambil itu emasnya, lalu dia bawa ke mantannya. Dek, ambil sudah, ini sudah mati yang punya. Dia tidak bilang lagi meninggal, mati. Bu, daripada diambil istri kedua, mending sedekahkan. Pak Menteri, dia dengarlah ceramah saya ini, mamanya cek istri saya. Dia bilang, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz kawin lagi. Saya peluk dia, baru saya bilang, sayangku, kau dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ayo sedekah. Adik-adik sekalian, kita semua pasti punya plastik di rumah. Adalah botol, ada lain sebagainya. Kumpul baik-baik, bersihkan, ikat secara rapi. Ketemu pemulung kasih, itu sedekahmu. Di sini saya lihat sandal susah, dari tempat toilet ke tempat sini susah sandal. Kau beli sandal Jepang. Apa karena kalau di kampungku sandal Jepang namanya? Ya Swallow kan merek ibu. Ya itulah yang saya maksud, itu yang saya maksud. Kan murah, paling 15.000. Bapak beli 10, dicuri orang Ustaz. Berarti orang butuhkan. Berarti Allah ingin bapak tambah pahala. Coba deh mulai. Alhamdulillah, rajin semua rahim bapak ini, saya lihat rajin bersedekah. Begitu bapak meninggal, mobil belum tentu kita punya, rumah belum tentu kita punya. Bersedekahlah. Saya tidak bisa sedekah dengan pekerjaan Ustaz, sedekahlah dengan ilmumu. Di mana cara sedekah dengan ilmu? Kita bikin akun-akun yang manfaat. Kita lawan akun-akun yang merusak moral bangsa. Itu sedekah kita. Terus apalagi dilihat oleh Nabi? Karena banyak yang dilihat. Ada lagi muka, tangan-tangannya tangan manusia, kaki-kaki manusia, badan-badan manusia, tapi mukanya ular. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu? Mukanya seperti ular, menakutkan. Jibril menjawab, itu umatmu yang suka menjilat, cari-cari muka. Ah, di kantor begini banyak. Oh, saya kalau kenapa Allah milih? Saya katakan tadi banyak karakter jahat, tapi kenapa Allah pilih ini penjilat? Salah satu contohnya karena merusak negara dan sistem ini penjilat. Dia menduduki jabatan bukan karena kecerdasan, bukan karena keterampilan yang dimiliki yang baik, tapi kemampuan menjilat. Cari-cari muka, bukan tukang foto ya. Ya tukang foto kan pasti cari muka Pak, masa cari pantat. Tapi manusia penjilat Pak, pantat dia cari. Biar salah kita bela, penjilat itu namanya Pak. Hati-hati ya Dedek. Kalian mau dapat jabatan, tidak usah kau menjilat sama Pak Menteri. Biar Pak Menteri senang sama kamu. Kalau istri beliau tidak senang, susah urusanmu. Kalau ibu-ibu sudah bilang saya tidak mau lihat itu anak buahmu, wabillahi taufiq wal hidayah. Daripada cari muka, mending apa? Kita sedekah, kita sholat hajat. Kalau sudah sholat hajat, prestasi baik, tes jabatan tidak diterima, berarti bukan itu yang terbaik. Tes lagi tahun depan, tidak lagi. Begitu cara Allah menghalangi kita. Jangan bersangka buruk ketika berdoa, sangka baik. Contoh ya, pentingnya sangka baik. Anggaplah saya berdoa hari ini, ya Allah berikan saya private jet supaya saya bebas ceramah kiri kanan. Ya Allah berikan saya pesawat pribadi. Tiba-tiba minggu depan Allah kabulkan. Pusing kan? Di mana mau saya parkir? Iya toh? Di mana saya cari pramugarinya? Bagaimana kaptennya? Bagaimana apturnya? Jadi jangan sangka buruk. Ketika kau sudah ikuti jenjangnya, bagus kariermu, kau ikuti semua tahap demi tahap,
lalu kau ikut tes tidak terkabul, percaya bukan itu yang terbaik buat kamu. Saya tamat SMA, Dek, daftar tentara, mau jadi akabri. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Jangan kau lihat-lihat Pak Menteri. Ini kecil-kecil semua ini, boy, lincah. Kecil-kecil. Memang orang kecil-kecil itu Pak, besar rezekinya. Waktu itu saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya? Saya mau jadi tentara, kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Allah tahu, ternyata teman saya yang lulus waktu itu, dia sekarang AKBP 2 Bunga. Tugas di Polda Sulbar. Reserse itu pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, boleh baret merah sampai baret hitam saya ceramai semua. Ini. Kapolri ku tunjuk-tunjuk Pak. Coba kalau saya lulus waktu itu, sampai sekarang masih hormat. Siapa Pak? Saya baru-baru pulang dek ceramah di Los Angeles. Kau tahu Los Angeles? Ternyata di sana tentaranya kehormat begini. Kenapa? Semua untuk negara. Kalau kita hormatnya begini, semua untuk kantong. Ayo, Dek, jangan menjilat. Orang tuamu jualkan kamu sawah waktu kuliah. Orang tuamu jualkan kamu warisan supaya kau jadi sarjana terhormat. Lalu kau rendahkan dirimu dengan menjilat-jilat. Rugi sekolah tinggi-tinggi. Tegaklah berdiri di kakimu dengan kepala terhormat karena kau punya kemampuan. Kalau kau tidak diakomodir, percaya bukan itu tempatmu yang terbaik. 3, apalagi dilihat Nabi. Ada lagi Nabi lihat manusia yang kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya, sakit tapi dia cakar, sakit tapi dia cakar. Dia cakar semua perutnya, keluar isi usus-ususnya. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Jibril, siapa pula itu? Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka menyebarkan hoax, fitnah dan berita kebencian. Hati-hati. Mengeritik boleh, tapi tidak boleh menghina. Mengeritik itu boleh dalam Islam. Mana buktinya? Ketika imam salah, boleh enggak dikritik? Boleh enggak? Boleh. Imam mestinya sujud, dia pergi ruku. Boleh ditegur? Boleh. Caranya bukan kau tendang pantai, imam. Beleng-beleng ini. Enggak. Batal solatmu. Iya. Allahu Akbar. Imam ruku langsung kau bilang, beleng-beleng. Batal solatmu. Tapi bagaimana ketika tegur imam? Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu pendidikan bermasyarakat. Imam salah, wajar, manusiawi. Presiden salah, wajar. Jangankan seorang presiden memimpin dari Sabang sampai Merauke. Dalam rumah tangga saja anak kita 2, repot Pak. Satu mau nyala nyala kalau tidur lampu. Satu tidak mau kalau nyala. Dia bilang kalau nyala lampu Pak kayak ada ulat di mataku. Yang satu bilang kalau mati lampu kayak saya dalam kubur Pak. Itu baru 2 itu anakmu. Bagaimana seorang presiden? Ada partai pencari muka, ada partai ini, partai ini, partai ini. Pastilah kritik boleh, tapi dalam koridor subhanallah. Heran saya Pak, kenapa sekarang ada normalisasi? Seolah-olah kita normalkan, seolah-olah hal biasa ketika kita mengucapkan binatang-binatang ketika memaki. Maka tadi saya bilang sama Pak Menteri, perlu dipikirkan kembali pendidikan moral Pancasila. Kami ini, Pak Menteri, Pak Wamen, saya yakin beliau-beliau dapat dulu pendidikan moral Pancasila. Sekarang generasi TikToker Pak, tidak tahu lagi pendidikan moral Pancasila. Bagaimana ada orang di Medan, seorang ibu ditikam sama anaknya, anak perempuan 12 tahun umurnya. Dia tikam ibunya berkali-kali. Kenapa? Karena selalu menonton game yang psikopat. Hati-hati, moral ini penting. Mengeritik penguasa boleh, tapi jangan memaki.
Kalau kita memaki, menghina, apa bedanya kita di hadapan Allah? Itulah bedanya Pak, orang fasik dengan orang beriman. Fasik itu pura-pura beriman. Kalau orang beriman, dia mengkritik, tetapi seperti yang diajarkan kata kalimat subhanallah tadi. Maka hati-hati, ibu-ibu, calon presidennya kalah, move on. Adik-adik, calon presidenmu kalah, biasa, ndak kiamat. Yang orang yang bertanding saja sudah akur, masa kita sampai sekarang ndak bisa akur? 2019 siapa yang bertanding? Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. 2024 kemarin siapa yang bertanding? Bapak Prabowo. Bertanding dengan siapa? Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Muhaimin Iskandar. Siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menkonya? Muhaimin Iskandar. Ngapain kita gaduh-gaduh? Semua niat mari kita baik. Koreksi boleh, tapi mari tetap kedepankan adab. Itulah bedanya kita orang beradab, orang beragama. Untuk apa ada Kementerian Pendidikan? Untuk apa ada Kementerian Kebudayaan kalau ini kita tidak kelola dengan baik? Penting adab. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Banyak yang dilihat oleh Nabi, tapi waktu terbatas. Sampailah Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik sampai berdialog dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Segala kebesaran, pujian-pujian hanya milik Allah. Lalu Allah menyambutnya, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Allah menyambutnya, Allah menyambut, assalamu alaina ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah pun memuji Nabi, tapi di situ kelihatan hebatnya Nabi. Bukan cuma untuk keselamatan dirinya, di Nabi lanjutkan lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Bukan cuma saya ya Allah, berikan semua keselamatan buat orang-orang soleh. Di situ kelihatan Nabi tidak egois. Dia mengutamakan keselamatan buat kita semua. Melihat dialog ini, lalu malaikat menyambutnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah dialog ketika Isra Mi'raj. Adik-adik tahu dialog? Tahu dialog? Saya bicara, adik diam. Adik bicara, saya diam. Itu namanya dialog. Kalau bapak bicara, saya bicara, bukan dialog namanya itu, bertengkar. Bagaimana buktinya? Prakteknya Ustadz. Kalau dialog, jangan buru-buru baca tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dialog. Tapi kalau tahiyat barakatuh salawatu thayyibatulilah, itu kok bertengkar, itu namanya itu. Ada anak muda sholat duhur cepat betul. Assalamualaikum. Dek, tidak sampai ke 2 menit saya lihat kau sholat duhur cepat betul. Apa dia bilang? Ustadz kan sudah dihafal. Kalau sudah hafal, kalau soal hafal saja kau sholat cukup kau bilang saja begini, Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin, Assalamualaikum. Nah, poin berikutnya yang keempat, Nabi kan lagi duka, ketemu dengan Allah. Allah ketika duka nabinya, Allah tidak kasih perintah puasa, Allah tidak kasih perintah haji, Allah tidak perintah zakat. Apa yang Allah kasih? Sholat. Berarti adindaku sekalian, bapak ibu yang saya muliakan, ketika ada masalah, sholat inilah solusinya. Seperti ayat yang dibacakan tadi Pak Menteri. Ibu-ibu, percayalah tidak ada orang tidak ada masalahnya. Bohong itu kalau dia bilang tidak ada masalahnya. Coba lihat waktu kita kerja, coba lihat. Waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Enggak, mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai, muncul masalah baru, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Iya toh, saya banyak juga masalah saya Pak. Apa masalah saya? Apalagi setelah saya viral, banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja meninggal suamiku, ada doa-doa penenang jiwa.
Saya kirim baca ini Bu, ketika galau baca ini. Lama dia bilang, Ustadz saya sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Bu, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Istri cantik masalah, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah. Berarti bagus kalau istri jelek Ustadz. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti kita ketemu di pesta. Iya toh, semua orang punya masalah. Pak Menteri ada masalahnya, Presiden ada masalahnya. Jangankan sedulur-sedulur, jangankan kita yang banyak dosa. Kurang apa mulianya Nabi? Nabi tidak pernah bohong. Nabi sholat tahajudnya tiap malam, Senin Kamisnya tidak pernah lepas, tadarusnya tiap hari, tidak pernah ganggu orang. Apa tidak ada masalahnya? Bukan cuma dibully, berapa kali mau dibunuh, bahkan puncak penghinaannya diusir dari kampung halamannya yang kita kenal dengan hijrah. Itu Nabi, apalagi kita. Maka kalau begitu bukan masalah yang jadi masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Pegadaian lagi. Itu pegadaian tambah masalah jadinya biasa Bu. Maka ketika Allah perintahkan, Das'at ada masalahmu kau tidak harus profesor dulu. Ibu-ibu ada masalahmu kau jadi eselon dulu. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Istri ngomel, sabar. Oh ya kan? Sabar. Pak, tidak ada kala ilmu sabar menghadapi istri. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya kau diam saja. Tidak ada gunanya kau jelaskan. Pokoknya diam saja. Dan itu perempuan celakanya ahli sejarah. Satu kali kau bikin kesalahan, tidak pernah dia lupa sampai kau mati. Sudah dijelaskan 2 tahun yang lalu, dia ulang lagi itu. Sudah dijelaskan, dia ulang lagi. Itu terus, maka jangan buat sejarah. Oh, pernah dengar ceritanya ibu-ibu, suami dorong istrinya ke sumur. Kan ada ibu-ibu ngomel aja kerjanya. Dia bertanya sama saya di Makassar, Ustadz, kenapa suamiku tidak betah di rumah? Saya ceritakanlah anekdot. Bu, ada suami istri, istrinya suka ngomel aja kerjanya. Ada uang, tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan. Senang istrinya. Kata suaminya, dek kita pergi lihat sumur tua di kampung. Sumur tua ini sudah 400 tahun umurnya Pak. Dalamnya 12 meter. Sampailah di sumur, karena gembira istrinya. Kata suaminya, dek kau lihat ada ndak airnya itu sumur? Ada bang, tapi dangkal. Maksudnya dangkal bang. Paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya, aman berarti ini. Begitu dekat dengan bibir sumur istrinya, dia dorong masuk istrinya. Jatuh. Pum. Ngomel sudah kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel kau sampai di situ, ndak ku dengar. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar. Kaget suami, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan ngomel aja. Lebih baik saya lari. Kata suaminya, tunggu dulu, kau baru 1 jam, saya 24 jam. Ibu-ibu, Bu, paham kenapa suami tidak betah di rumah? Paham. Suka ngomel. Pak, tapi jangan berharap istri kita pendiam kalau bapak tidak tahu rumusnya. Nabi katakan, perempuan itu suka ngomel karena 2 perkara. Bawa pulang ini adek-adek, apalagi yang pengantin baru. 1, karena jarang kau puji. Maka puji istrimu. Sayangnya kita jarang muji istri. Bahkan hebatnya dalam memuji istri, halal hukumnya bohong. Iya kan ada 3 bohong dalam Islam boleh. Salah satu diantaranya, bohongnya seorang suami menyenangkan hati istrinya. Boleh bohong. Kau makin cantik dek. Boleh. Dan hebatnya itu istri meskipun dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Saya tahu kau bohong tapi tidak apa-apalah. Puji istri.
Makanya saya kalau istri saya ngomel tuh saya peluk-peluk lalu saya menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Masih ngomel saya peluk lagi lalu saya menyanyi, insaplah wahai manusia. Dua, penyebab perempuan suka ngomel. Amalkan ya adik ya. Satu, puji istri. Yang kedua, kasih hadiah. Sayangnya kita jarang kasih hadiah. Adik-adik besok dapat tugas keluar daerah berhari-hari, pulang kasihlah hadiah. Meskipun itu ala kadarnya. Kasih hadiah. Dan hadiah paling disenang perempuan, emas. Ya toh ibu? Tidak percaya? Kau dengar ya? Jawab ibu. Biar suami tidak pulang yang penting ada uang mau dia cari. Saya buat suatu ketika saya pulang ceramah, lama saya tidak pulang. Saya pulang saya bawakan istri saya emas, kalung dengan gelang agak tebal. Sayang, ini oleh-oleh. Gembira dia, terharu sampai berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustaz, orang tuaku saja belum pernah belikan saya emas begini. Alhamdulillah ada rezeki saya. Suatu ketika saya duduk-duduk, tiba-tiba dia datang, dia lemparkan situ. Ternyata palsu ini kok kasih saya. Saya tidak panik, saya ketawa aja. Saya bilang, ya bagaimana, di mana saya mau dapat uang belikan kok emas tebal itu. Meskipun itu palsu tapi cintaku murni 24 karat. Ya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, nah ketika ada masalah, yuk koreksi sholat kita. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat tapi main-main. Ketemu Allah tidak serius. Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kau ketawa karena kau semua pelakunya tuh. Sholat saya biasa heran lihat orang sholat, kok ketemu Allah begitu. Allahu Akbar. Ada juga kayak ditiup angin. Kalau begini cara sholatnya mas, pantas 30 tahun kau sholat kau tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Tidak ada susahnya bagi Allah perbaiki hidup kita ini. Kalau mau baik dunia dek, sholat disempurnakan. Saya kasih contoh. Saya akrab dengan Pak Menteri sebagai guru saya. Saya datang ke Jakarta. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya Ustadz, saya lagi di Jakarta ini mau keliling-keliling, tapi tidak ada mobil saya Pak Kiai. Pak Kiai telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Menteri. Itu ada Ustadz Dasat di bandara. Tolong kau bawakan mobil, full tangki, sopir, jangan lupa kasih pembeli hadiah. Contoh. Ini sentimen sekali nih. Contoh. 30 menit kemudian datang ajudan. Bawa mobil dengan lengkap, ada juga pembeli hadiahnya. Contoh. Pak Ustadz, anak kiriman dari Pak Menteri. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, tidak pernah ketemu, tidak pernah kelihatan, tidak pernah tahu, tidak pernah lihat muka, tidak pernah dengar nama. Telepon datang dari Sulawesi. Tapi Pak Menteri, Assalamualaikum, saya lagi di bandara, tolong pinjam mobilnya. Siapa ditelepon Pak Menteri? Kapolres. Telepon, tangkap itu. Tukang tipu itu. Tidak pernah sih kenal pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga dalam hidup ini. Kalian muslim, tapi tidak pernah datang sholat. Sholatnya ke masjid hanya hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah kau tidur. Begitu ada masalah, ya Allah capek saya sudah hadapi hidup ini ya Allah. Capek saya ya Allah. Allah berfirman, malaikat karena sudah capek cabut nyawanya. Perbaiki sholat. Tidak ada susahnya bagi Allah berikan kita. Maka makna terpenting dari Isra Mi'raj sesungguhnya adalah sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Jangan puas sampai di situ. Hidupkan salat jamaah. Alhamdulillah tadi saya sholat duhur. Wah, Masya Allah. Pak, kalau Bapak sholat 5 waktu, selalu di masjid, Bapak tidak pernah ganggu orang. Kerja dengan disiplin, tupoksinya dilaksanakan. Bapak kemudian tidak pernah ganggu orang. Apa alasan Allah tidak mengabulkan doa kita?
Yang orang jahat saja Allah kasih, masa kita yang taat tidak dikasih? Dan kalau tidak dikasih, hakul yakin yang kita minta tidak baik. Maka saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Karena Isra Mi'raj itu hadiah terendingnya adalah menunaikan ibadah sholat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jual yang membatasi kita. Pada akhirnya, makna terpenting dari Isra Mi'raj itu ada dua. Isra, hubungan horizontal kepada sesama manusia. Hubungan kepada sesama manusia dikunci oleh Nabi dengan sebuah hadis, Hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Sepertinya rugi kita sholat berjamaah, tapi nilai-nilai salat jamaah kita tidak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang kedua adalah hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti bahwa sandaran utama kita setelah usaha dan lain sebagainya dilakukan, maka jangan putus hubungan kepada Allah yang kita kenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang sehat walafiat, terutamanya yang sakit, terutamanya lagi yang dalam keadaan sudah alam kubur. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa khususil ruhil. Silakan sebut masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di kantor ini, di kementerian ini kami mencari nafkah dan memperbaiki karir. Ya Allah, perbaiki karir kami ya Allah. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat beri hidayah. Berikan hidayah kepada kami semua ya Allah. Jangan kau biarkan kami larut dalam dosa dan maksiat. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami kemana lagi mohon ampun kecuali kepadamu. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Nun wal kalam ya masturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.